Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Melan dengan NIM 02301041. Saya mahasiswa dari STIKES Amanah Makassar, Prodi S1 Keperawatan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan keselamatan kerja di rumah sakit. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya keselamatan kerja itu merupakan kejadian yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Nah, penyebab utamanya itu karena rendahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di kalangan industri dan masyarakat. Kecelakaan kerja yang terjadi pada seseorang itu dapat menyebabkan luka, cacat, hingga kematian. Nah, tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material bagi pekerja atau perusahaan, namun juga merugikan berbagai kalangan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwasannya dunia kerja perawat dan kesehatan memiliki tingkat kecelakaan, cedera, dan penyakit jauh lebih tinggi dari dunia industri. Jadi, kasus yang sering terjadi adalah keseleo, tertusuk jarum suntik, sakit punggung, luka bakar tergores, dan penyakit menular lainnya. Penyebabnya yang pertama, pengetahuan nakes, yang kedua, tindakan yang tidak dapat memenuhi prosedur keselamatan kerja, yang ketiga, kebijakan instansi, dan yang keempat, penggunaan APD. Yang dimana turut memberikan pengetahuan yang signifikan terhadap kejadian keselamatan kerja pada tenaga kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan kerja, kita perlu mengetahui apa sih itu APD. Nah, jadi APD itu adalah perlengkapan yang dikenakan untuk melindungi tubuh dari bahaya di tempat kerja. Tujuan utama penggunaan APD itu adalah untuk meminimalkan paparan terhadap bahaya yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit serius. Berikut ini adalah APD yang dikenakan oleh perawat di rumah sakit. Yang pertama ada pelindung kepala atau cap, yang kedua ada masker, yang ketiga ada sarung tangan, yang keempat ada kacamata pelindung atau goggles, yang kelima ada apron, dan yang keenam ada gaun, yang ketujuh ada sepatu. Jadi saran dan usulan perbaikan yang bisa kita berikan untuk mengurangi kecelakaan di rumah sakit. Nah, yang pertama ada saran teknis. Di saran teknis ini, kita perlu mengadakan racing SOP selama 3 bulan sekali. Nah, yang kedua, perlu adanya training atau pelatihan baik karyawan lama maupun karyawan baru, sehingga mereka dapat meningkatkan kesadaran masing-masing individu untuk melatih budaya kerja secara aman. Kedua itu ada saran manajemen. Di saran manajemen itu kita perlu membuat instrumen khusus bagi tenaga kesehatan. Nah, yang kedua itu kita perlu membuat kebijakan terkait advokasi status kesehatan nakes yang berhubungan dengan pemberian vaksinisasi sebagai tindakan pencegahan. Yang ketiga ada saran bagi perawat. Bagi perawat agar tetap berupaya meminimalkan faktor-faktor pemukiman dan membekali dirinya dengan meningkatkan pengetahuan melalui seminar, media internal, dan juga buku. Gunanya untuk mendapatkan informasi tersebut tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dalam menerapkan asuhan keperawatan selalu memperhatikan yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja.